Halo teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan, saya Kak Putra dari Matematika Angkatan 23. Jadi pada video live kita kali ini, saya akan membahas beberapa latihan soal UAS mengenai mata kuliah Matematika Diskrit. Oke, jadi di sini ada 5 soal, ya. Jadi soal-soal ini tuh lebih ke arah simulasi kalian UAS ya teman-teman. Nah jadi di sini dari simulasi soal UAS ini dia meliputi 5 materi. Nah, ini pas banget nih. Di sini ada 5 nomor dan 5 materi. Maka dari itu, sini aku buat satu soalnya itu satu materi. Jadi, untuk soal yang pertama, itu adalah soal yang membahas mengenai fungsi pembangkit. Ya, fungsi pembangkit. Lalu untuk soal yang kedua, ini soal itu membahas mengenai relasi rekurensi. Oke. Jadi ini aku bakal nge-review materi-materi yang kemungkinan besar bakal keluar di soal UAS kalian nanti, teman-teman. Jadi yang nomor 2 kan dia berbicara tentang relasi rekurensi ya. Oke. Lalu untuk soal yang ketiga, ya. Soal yang ketiga itu dia bisa keluar barisan Fibonacci, ya. Itu tentang barisan Fibonacci. Oke. Tapi untuk soal-soal tahun lalu tuh dulu keluarnya ada juga tentang barisan Lucas ya. Tapi di soal simulasi ini aku ngeluarin yang barisan Fibonacci. Ya mungkin yang bakal apa ya? Yang bakal lebih sering keluar tuh yang Fibonacci ya daripada barisan Lucas lebih sering Fibonacci yang keluar ya benar. Lanjut ke nomor 4 ya. Jadi soal nomor 4 ini adalah soal yang membahas mengenai poset dan lattice ya. Jadi ini ada poset dan lattice. Oke. Lalu yang terakhir, soal yang terakhir nomor 5 ini adalah soal yang wajib keluar ya, yaitu tentang aljabar Boolean. Aljabar Boole. Oke. Nah, mungkin di sini aku bakal bahas satu persatu dari awal ya, yaitu dari nomor 1, yaitu tentang fungsi pembangkit. Oke, kalau gitu langsung kita bahas soal-soalnya mulai dari nomor 1. San soal bahasan apa ini? Latihan soal UAS habis ya. Oke. Sekarang coba kita bahas dari nomor 1. Jadi di nomor 1 ini soalnya yaitu untuk n yang dimulai dari 0, 1, 2, 3 sampai dan seterusnya. Itu kita punya barisan AN sama dengan 0, 2, 4, 8 dan seterusnya. Di sini kita diminta untuk menentukan fungsi pembangkit dari AN. Oke. Jadi di sini kita diketahui AN-nya itu sama dengan 0, 2, 4, 8 dan seterusnya kan. Nah, jadi tujuannya apa? Tujuannya barisan ini mau aku bawa ke dalam bentuk fungsi pembangkit ya. Caranya gimana? Caranya di sini teman-teman perhatikan bahwa pola 02 barisan 0, 2, 4, 8 dan seterusnya ini dia sama aja kayak apa? Barisannya sama aja kayak 0 ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 ya kan? Dan seterusnya kan sampai dia ke 2 pangkat n kan? Ya enggak? Terus oke. Nah, di sini barisan ini mau aku bawa ke dalam fungsi pembangkit. Oke, jadi di sini teman-teman harus tahu dulu fungsi pembangkit itu kayak gimana. Nah, jadi teman-teman ingat fungsi pembangkit itu adalah fungsi ya katakan AX ya. Jadi fungsi pembangkit itu ya. Katakan kita punya AX ya. Kita punya dia AX. Itu kita bisa nyatakan ke dalam bentuk sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dari AN dikali X pangkat N. Nah ini indeksnya kita mulai dari 0 itu. Nah kalau kita jabarkan dia kan jadinya apa? A0 X pangkat 0
tambah A1 X pangkat 1 tambah A2 X kuadrat tambah A3 X pangkat 3 dan seterusnya kan, ya enggak? Atau kalau aku sederhanain ini bentuknya jadi apa? X pangkat 0 kan harus tulis kan, yaitu 1 kan. Jadi A0 tambah A1X tambah A2 X kuadrat tambah A3 X pangkat 3 dan seterusnya. Oke. Nah, kalau ini bentuknya seperti ini. Nah, sekarang tugas kita adalah ingin memasukkan nilai-nilai A0, A1, A2, A3 kan, masing-masing ini kan, masing-masing nilai dari si barisan AN ini. Nah, nanti gimana? Maka AX kita kan sama dengan berapa? A0 kita kan 0 kan. Ini indeks ke 0, 0, 1, 2, 3, dan indeks ke N. Kayak gini kan. Berarti kan A0 kita itu ya 0 tambah ini 2 pangkat 1X ya. Atau 2X aja. Terus di sini A2X kuadrat kan berarti A2 kita kan 2 pangkat 2 kan. 2 pangkat 2X kuadrat tambah A3 kita kan 2 pangkat 3 X pangkat 3. Oke. Dan kita jumlahkan terus kan sampai 2 pangkat N X pangkat N terus juga kayak gini. Nah, jadi pada fungsi pembangkit itu diminta untuk dimulai dari indeksnya itu sama dengan 0 kan. Nah, padahal di sini kalau aku tulis lagi kan dia jadi apa? 2x plus 2 kuadrat x kuadrat, atau ini jadinya 2x kuadrat aja ya. 2x kuadrat tambah 2x pangkat 3 tambah terus sampai 2x pangkat n kan. Tambah terus kayak gini. Nah, karena ini kan dimulainya kan nggak dari apa ya, indeks x pangkat 0 kan. Maka dari itu bentuk AX ini mau gak mau aku tetap bawa dia ke dalam bentuk apa ya, jadi mau aku bawa dia indeksnya tetap dari 0 gitu loh. Caranya gimana? Caranya supaya di suku pertama ini indeksnya 0, yaitu 2x nya masing-masing bisa aku faktorkan kan, bisa aku keluarin kan. Jadi apa? Jadinya 2x dikali 1 ditambah 2x kuadrat dikeluarin, 2x nya jadi apa? Tetap 2x ditambah ini jadi 2x kuadrat tambah terus sampai 2x pangkat n dan seterusnya. Ini n-1 sorry, ini n-1 dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kita mau mencari deret ini tuh apa sebenarnya? Itu apa? Nah, maka dari itu di sini bisa aku misalin dia sama dengan S. Ya, katakan si deret ini yang aku biruin ini dia sama dengan S ya. Maka gimana jadinya? Sekarang kita bisa misalin. Oke, dapat dimisalkan. S kita sama dengan 1 plus 2x plus 2x kuadrat tambah terus kan, ya enggak? Dan seterusnya sampai tak hingga kan. Nah, sini teman-teman perhatiin ya. Rasio antar kedua suku ini berapa gitu loh. Rasio antar kedua suku yang berurutan ini berapa? Ini kesini kan sama aja kayak dikali 2x kan, ya enggak? Dikali 2x. Ini kesini juga dia dikali 2x. Sini juga dia dikali 2x. Terus ya sampai ya 2x pangkat n kan tetap dikali 2x, 2x, 2x terus kan. Nah, maka dari itu karena rasionya sama dan dia deretnya itu sampai tak hingga, maka S ini bisa aku pandang sebagai deret geometri tak hingga. Oke, jadi maka S dapat dipandang sebagai deret geometri tak hingga. Oke, teman-teman ingat lagi rumus dari deret geometri tak hingga itu apa? Jadi rumus dari deret geometri tak hingga itu apa? Itu S sama dengan A dibagi 1 min R kan. Nah, rumusnya ini, ingat ini ya.
Nah, A kita apa? A kita kan apa? Suku pertama kan? Suku pertama kita kan sama dengan 1. Ini 1 per 1 min R kita, yaitu 2X. Berarti 1 min 2X. Nah, maka kita peroleh S kita sama dengan 1 per 1 min 2X. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, kita lanjut, kita substitusikan. Kita substitusikan S ke fungsi pembangkit. Maka diperoleh apa berarti? Itu sama dengan apa? Sig AX ya. AX itu sama dengan 2X dikali S ya. Ini S. Ini sama dengan apa? 2X dikali S kita tadi apa? 1 per 1 min 2X. Berarti ini dikali 1 per 1 min 2X. Nah, kita kalikan 2X nya ke sini, jadinya apa? Sini. Jadi 2X dibagi 1 min 2X. Selesai. Jadi kurang lebih jawaban dari nomor 1 itu kayak gini. Ya. Sebenarnya banyak ya teman-teman, variasi soal fungsi pembangkit itu banyak ya. Kadang barisannya pun bisa agak ketebak sih. Tapi ya kurang lebih ya kalian pintar-pintar aja apa ya, intuisi gitu loh. Oke. Intinya teman-teman harus bawa dia ke dalam apa ya? Bawa dia deretnya tetap dimulai dari indeks yang sama dengan 0 kayak gitu loh. Oke, kita bawa ke indeksnya 0. Oke. Contohnya kayak gini tadi. Kita bawa dia ke dalam deret yang dimulainya dari indeksnya 0 gitu loh. Nah, kurang lebih nomor 1 kayak gini. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2 ya, yaitu tentang relasi rekurensi. Nomor 2. Oke. Jadi di nomor 2 ini kita diminta untuk menyelesaikan relasi rekurensi dari AN sama dengan AN-1 plus 2AN-2 ditambah 3 pangkat N plus 2 dengan nilai awal yaitu A0 sama dengan 2 dan A1 sama dengan 6. Oke. Nah, jadi teman-teman perhatiin dulu, relasi rekurensi ini relasi apa? Jadi bentuk ini itu adalah apa? Ini merupakan relasi rekurensi non homogen. Nah, kenapa non homogen? Karena sini kita bisa lihat bahwa ada bentuk 3 pangkat N plus 2 ini. Ya. Ini merupakan ciri khas atau penyebab si relasi rekurensi ini menjadi non homogen, atau ini merupakan ya penyebab relasi rekurensi menjadi non homogen. Nah, jadi relasi rekurensi yang homogen itu gimana? Nah, relasi rekurensi yang homogen itu dia tidak memuat apa ya, kayak fungsi, suatu fungsi selain yang bentuknya AN atau AN-1 plus AN atau AN-2 dan seterusnya. Pokoknya selain itu dia merupakan relasi rekurensi yang homogen. Nah, contohnya kayak gini. Misalkan cuma diketahui yang ininya aja. Nah, itu merupakan relasi rekurensi homogen. Nah, karena ada bentuk 3 pangkat N plus 2, maka dia menjadi relasi rekurensi yang non homogen gitu loh. Oke. Ini sedikit pengetahuan pada teman-teman. Nah, jadi caranya gimana? Cara menyelesaikannya gimana? Tentunya caranya tidak semudah kita menyelesaikan relasi rekurensi yang homogen. Nah, tapi di sini ya mungkin ya bisa dicari kok. Tenang. Tapi nggak semudah yang di homogen. Nah, caranya gimana? Caranya langkah pertamanya adalah sekarang kita tulis dulu aja si relasinya AN-1 plus 2AN-2
tambah 3 pangkat n plus 2, ya kan? Kayak gini bentuknya. Nah, lanjut. Mula-mula relasi rekurensi yang non homogen ini bisa aku bawa ke dalam bentuk relasi rekurensi yang homogen. Jadi ini dibawa ke bentuk homogen terlebih dahulu ya. Maka jadi gimana? Berarti kan kita menghilangkan si ini kan, kita menghilangkan si 3 pangkat n plus 2 ini biar dia menjadi relasi rekurensi yang homogen. Jadi gimana? Ini kan di AN sama dengan AN min 1 plus 2AN min 2. Nah, jadi bentuk ini itu merupakan relasi rekurensi yang homogen. Nah, selanjutnya kita sederhanakan bentuknya. Ini jadi gimana? Jadinya AN dikurangin AN min 1 dikurang 2AN min 2 itu sama dengan 0. Nah, ini bentuknya ini ya, mirip-mirip kayak persamaan kuadrat ya. Nah, karena mirip-mirip sama persamaan kuadrat, maka dari itu kita akan bawa si si relasi rekurensi yang homogen ini dia ke polinomial karakteristik kan. Maka polinomial karakteristik gimana jadinya? Nah, caranya gimana? Cara nentuinnya. Teman-teman perhatiin. Ini kan indeksnya kan AN, AN min 1 sama AN min 2 kan. Nah, berakhir di N min 2. Maka derajat tertinggi dari polinom karakteristiknya itu 2 kan. Ya enggak? Berarti deg PX-nya, degree PX-nya sama dengan 2. Oke. Nah, caranya gimana? Caranya si AN ini bisa aku misalin jadi katakan dia X kuadrat, terus AN min 1-nya itu X, dan AN min 2-nya sama dengan X pangkat 0, atau dia sama dengan 1. Oke. Sehingga gimana? Sehingga kita peroleh, ini diperoleh PX-nya itu sama dengan AN kita X kuadrat, terus AN min 1-nya X, ini min X dikurang 2 ya. Oke. Kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya si polinom karakteristik ini bisa kita faktorkan, teman-teman. Jadinya apa? X plus 1 dikali X min 2, ya kan? Maka diperoleh apa? X-nya sama dengan min 1 atau X-nya sama dengan 2 kan? Ya enggak? Nah, berarti gimana? Maka diperoleh X1 kita sama dengan min 1 dan X2 kita sama dengan 2 yang merupakan akar-akar dari polinom karakteristiknya. Nah, karena kita udah peroleh akar-akar dari polinom karakteristiknya, selanjutnya kita bisa langsung ketemu solusi yang homogennya dong. Nah, bentuk solusi homogennya gimana? Jadi, bentuk solusi homogennya adalah ANH ya, atau ya AN yang homogen itu sama dengan A dikali X1 pangkat N ditambah B dikali X2 pangkat N. Ya, dengan AB-nya kan dia suatu konstanta ya, ini suatu bilangan real lah. Nah, kayak gini. Oke. Nah, karena X1 sama X2 ini merupakan akar-akarnya, maka jadi gimana? AN homogennya jadi A dikali X1 min 1, berarti min 1 pangkat N ditambah B dikali 2 pangkat N. Oke. Nah, ini baru yang solusi homogennya. Nah, karena dia merupakan relasi rekurensi yang non homogen, maka dari itu kita perlu mencari solusi partikularnya, teman-teman. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman bisa misalkan dulu penyebab si relasi rekurensinya ini menjadi non homogen, yaitu katakan sama dengan Fn ya. Sekarang selanjutnya apa? Selanjutnya dimisalkan Fn itu sama dengan berapa? 3 pangkat N plus 2. Jadi sama dengan 3 pangkat 2 kali 3 pangkat N, atau dia sama dengan 9 kali 3 pangkat N.
Nah, di sini teman-teman nggak perlu memperhatikan koefisien depan ini, yang sebenarnya nggak perlu diperhatikan. Yang teman-teman perlu perhatikan adalah si basis 3 pangkat n ini. Basisnya berapa berarti? Basisnya kan dia sama dengan 3 kan? Berarti basisnya 3. Nah, sekarang dicek apakah 3 itu merupakan akar-akar dari polinom karakteristik atau bukan. Nah, sini kita apa ya? Ada satu teorema lah. Jadi, jika ya katakan gini ya, katakan Fn-nya sama dengan ya misalkan dia B pangkat N ya. Nah, dicek apakah B-nya ini merupakan akar-akar dari polinom karakteristik atau bukan. Nah, jika B-nya merupakan akar-akar dari polinom karakteristik, maka bentuk solusi partikularnya adalah ANP atau AN yang partikular itu sama dengan berapa jadinya? C atau gini, NC dikali B pangkat N, kayak gitu. Nah, tapi jika B bukan akar dari polinom karakteristik, maka bentuk solusi partikularnya adalah sama dengan C kali B pangkat N, kayak gini. Nah, sekarang dicek 3 ini merupakan akar-akar dari PX atau bukan. Nah, setelah dicek ternyata akar-akar dari PX kan cuma min 1 dan 2. Min 1 atau 2. Ini atau ya, bukan dan ya. Ini atau. Oke. Kan kita peroleh akar-akar kan min 1 atau 2. Nah, maka dari itu kita peroleh 3 itu bukan akar-akar dari PX ya. Jadi karena 3 bukan akar dari PX, maka solusi partikularnya jadi berapa? Sama dengan C dikali 3 pangkat N. Nah, ya kayak gini ya, C kali 3 pangkat N. Nah, setelah ketemu solusi partikularnya, sekarang teman-teman bisa mensubstitusikan solusi partikularnya ke relasi rekurensi yang awal tadi, ya, yaitu kan tadi bentuknya apa? AN sama dengan AN min 1 tambah 2 AN min 2 plus 3 pangkat N plus 2 kan. Nah, sekarang kita substitusikan ANP sama dengan 3 C kali 3 pangkat N ke relasi rekurensi yang awal, diperoleh apa? Jadi ini ANP sama dengan AN min 1P ditambah 2 AN min 2P tambah 3 pangkat N plus 2. Nah, tadi kan kita peroleh ANP kita kan sama dengan C dikali 3 pangkat N. Kita bisa ganti dia sama dengan C kali 3 pangkat N. Nah, selanjutnya dia adalah yang N-1 ini kan dia indeksnya kan N-1 kan. Maka dari itu solusi partikularnya jadi gimana? C dikali 3 pangkat N-1 ya kan, karena indeksnya itu N-1 ditambah ini 2 kali C dikali indeksnya N-2, maka jadinya 3 pangkat N-2 ya kan. Nah, kita lanjut, ini ditambah ini jadinya 9 dikali 3 pangkat N ya kan. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi C kali 3 pangkat N sama dengan C dikali 3 pangkat N kali 3 pangkat min 1
tambah 2 kali C kali 3 pangkat N kali 3 pangkat min 2 tambah 9 kali 3 pangkat N, ya kan? Nah, teman-teman perhatiin di sini. Ini kan sama-sama mengandung 3 pangkat N. Nah, berarti 3 pangkat N-nya bisa kita faktorkan dong. Dia menjadinya berapa? C kali 3 pangkat N. Itu sama dengan ini 3 pangkat N kali 3 pangkat min 1C tambah 2 kali 3 pangkat min 2C tambah 9. Nah, karena sama-sama punya 3 pangkat N, maka bisa kita coret dong. Coret, sehingga kita peroleh C sama dengan 3 pangkat min 1 jadi 1/3 C tambah 2 kali 3 pangkat min 2 1/9 jadi 2/9. 2/9 C tambah 9, ya kan? Nah, selanjutnya kita bisa mencari nilai C-nya kan. Berarti gimana jadinya? Ini kita bisa samakan penyebut. Ini jadinya 3/9 ya 2/9 C tambah 9. Ini kan sama dengan 5/9. Berarti kalau kita pindah ke kiri jadinya 4/9 C sama dengan 9. Maka dari itu kita peroleh C-nya sama dengan 81/4. Gitu. Sip. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai A dan B-nya ini berapa. Nah, jadi untuk menentukan solusi umumnya, jadi solusi umum dari relasi rekurensi yang non homogen itu adalah AN. Ini solusi umumnya, ini solusi umumnya. Umumnya adalah AN sama dengan AN homogen ditambah AN yang partikular. Kayak gitu. Nah, AN yang homogennya tadi berapa? AN yang homogen tadi kan sama dengan A kali min 1 pangkat N tambah B kali 2 pangkat N. A 1 pangkat N ditambah B kali 2 pangkat N. Ditambah solusi partikular kita adalah ini kan, C kali 3 pangkat N. Ya, C kali 3 pangkat N. Nah, tadi kan kita udah dapat nilai C kita kan sama dengan 81/4. Ya, maka dari itu kita bisa langsung tulis A dikali min 1 pangkat N tambah B kali 2 pangkat N ditambah 81/4 dikali 3 pangkat N. Kayak gini. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari nilai A dan B-nya. Gimana? Nah, caranya teman-teman perhatiin di nilai awalnya, yaitu A0 sama dengan 2 dan A1 sama dengan 6. Nah, sekarang kita bisa tinjau untuk N yang sama dengan 0. Oke, jadi di sini akan ditinjau untuk N sama dengan 0. Maka diperoleh A0 kita sama dengan A kali min 1 pangkat 0 tambah B kali 2 pangkat 0 plus 81/4 kali 3 pangkat 0, ya kan? Ini jadinya berapa? Ini jadinya A plus B plus 81/4. Nah, tadi A0 kita berapa? A0 kita kan sama dengan 2. Berarti 2 sama dengan A plus B tambah 81/4. Kalau kita sederhanakan, bentuknya jadi apa? A plus B sama dengan, ini jadi 8/4, ini jadinya berapa? Minus 73/4. Ya. Aku bisa nyatakan dia sebagai persamaan yang pertama. Selanjutnya akan ditinjau untuk N sama dengan 1. Ya, maka diperoleh ya A1 sama dengan A dikali min 1 pangkat 1 tambah B kali 2 pangkat 1 tambah 81/4 kali 3
pangkat 1, ya kan? Nah, karena kan kita tahu A1 kita kan sama dengan 6. Nanti kita langsung masukin A1-nya 6. 6 sama dengan min 1 pangkat 1 jadinya min A tambah ini 2B tambah 3 kali 81/4 jadinya berapa? 243/4, ya kan? Sekarang ini bisa disederhanain menjadi apa? Min A plus 2B ini sama dengan ini jadi 24/4. Ya 24/4 dikurangin 243. Jadi berapa tuh? 24 dikurangin 243. Ya jadinya minus 219/4 ya. Ini aku bisa nyatakan dia sebagai persamaan yang kedua. Oke. Nah, kan kita kan mau nyari nilai AB-nya, maka kita bisa menggunakan metode SPLDV dong, ya enggak? Oke, dengan SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel diperoleh A plus B itu sama dengan minus 73/4. Dan persamaan kedua min A plus 2B kan sama dengan minus 219/4. Nah, ini masing-masing bisa aku jumlah sehingga A-nya saling menghilang. Kita peroleh 3B sama dengan berapa? Minus 73/4 ditambah minus 219/4. Ini jadinya minus 292 dibagi 4. Nah, maka dari itu B kita sama dengan minus 292/12. Atau kalau kita sederhanakan menjadi kita masing-masing kita bagi 4, kita peroleh minus 73/3, ya kan? Nah, kita peroleh nilai B-nya itu minus 73/3. Nah, sekarang untuk mencari nilai A, tinggal kita lakukan substitusi, ya kan? Jadi A ditambah minus 73/3 sama dengan minus 73/4. Maka dari itu A kita sama dengan minus 73/4 ditambah 73/3. Ini samain penyebut, ini jadi 12. 73 kali 3 itu berapa? 73 kali 3 itu 2 minus 219 ditambah 73 kali 4 sama dengan 292. Maka dari itu kita peroleh hasilnya itu sama dengan 73/12, kayak gitu. Maka dari itu kita peroleh nilai A-nya sama dengan 73/12. Nah, karena kita udah dapat nilai A dan B, A, B, C-nya, maka dari itu kita bisa langsung dapat solusi umumnya dong. Nah, kayak gini aja. Nah, maka diperoleh solusi umumnya adalah AN sama dengan A kita tadi kan sama dengan 73/12 ya, 73/12 kali min 1 pangkat N ditambah, oh ya tadi B kita negatif ya, B kita kan minus 73/3, jadi minus 73/3 kali 2 pangkat N ditambah 81/4 kali 3 pangkat N, ya kan? Ya, kita peroleh jawabannya seperti ini. Oke. Kalau lebih nomor 2 pembahasannya seperti ini. Oke. Jadi untuk menentukan solusi dari relasi rekurensi yang non homogen itu teman-teman bisa bawa relasi rekurensi dan yang non homogen ini ke dalam bentuk relasi rekurensi yang homogen terlebih dahulu, lalu dicari polinom karakteristiknya, dan dilanjut dengan mencari akar-akar dari polinom karakteristiknya. Nah, setelah diperoleh polinom karakteristiknya, kita bisa peroleh
solusi homogennya adalah AX1 pangkat N ditambah BX2 pangkat N. Nah, selanjutnya kita misalkan penyebab si relasi rekurensi penyebab si relasi rekurensi menjadi non homogen itu kita misalkan dengan Fn. Ya, di sini di kasus ini Fn-nya sama dengan 3 pangkat N plus 2. Itu sebenarnya 9 kali 3 pangkat N. Nah, teman-teman di sini udah cukup perhatiin basisnya aja. Nah, jika basisnya itu merupakan akar dari polinom karakteristik, maka bentuk solusi partikularnya adalah N dikali C kali B pangkat N. Nah, sedangkan jika basisnya bukan akar-akar dari polinom karakteristik, maka AN partikularnya yaitu C dikali B pangkat N aja. Nah, setelah diperoleh solusi partikularnya, teman-teman bisa langsung substitusikan ke relasi rekurensi yang awal tadi. Sehingga kita langsung peroleh nilai C-nya. Nah, selanjutnya untuk mencari solusi umum dari relasi rekurensi yang non homogen itu adalah AN yang homogen ditambah AN yang partikular. Nah, teman-teman dapat itu. Lalu dengan memanfaatkan nilai awal, kita bisa peroleh masing-masing nilai A dan B-nya. Setelah nilai A dan A, B, C-nya ketemu, langsung teman-teman bisa peroleh solusi umumnya. Seperti itu, teman-teman. Oke. Ya, katanya cukup panjang, tapi aku yakin teman-teman pasti bisa. Oke. Ya, oke. Kayak template ya sebenarnya soalnya. Oke, kalau gitu aku langsung lanjut aja ke soal nomor 3, yaitu tentang barisan Fibonacci. Aku lanjut di sini. Oke, jadi di soal nomor 3 ini kita diberikan barisan Fibonacci dengan relasi rekurensi sebagai berikut, yaitu F0 sama dengan 0, F1 sama dengan 1, dan Fn itu sama dengan Fn-1 ditambah Fn-2 untuk N yang lebih besar atau sama dengan 2. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan nilai dari limit N menuju tak hingga dari Fn plus 2 dibagi Fn plus 1 dikurang Fn plus 1 dibagi Fn. Nah, caranya gimana? Caranya sini teman-teman bisa memisalkan limitnya kan, ya enggak? Jadi kita dapat dimisalkan limit N juta hingga dari Fn plus 2 per Fn plus 1 dikurang Fn plus 1 dibagi Fn. Nah, aku misalkan dia sama dengan L. Nah, sini teman-teman bisa menyederhanakan bentuk limitnya. Ya, maka diperhatikan bahwa L kita itu kan sama dengan limit N menuju tak hingga. Nah, teman-teman perhatiin di sini. Perhatiin definisi dari barisan Fibonacci-nya. Jadi, Fn plus 2 ini mau aku nyatakan dia ke dalam definisi barisan Fibonacci. Jadi, Fn plus 2 ini jadi apa? Fn plus 2 min 1, ya kan? Fn plus 2 min 1 ditambah Fn plus 2 min 2 dibagi Fn plus 1 dikurang Fn plus 1 dibagi Fn. Oke. Nah, di sini bisa kita sederhanakan lagi. Ini menjadi limit N menuju tak hingga dari Fn plus 1 ditambah Fn dibagi Fn plus 1. Ini kita kurangkan dengan Fn plus 1 dibagi Fn. Nah, teman-teman bisa sederhanakan lagi. Bentuknya dia jadi limit N menuju tak hingga dari 1 ditambah Fn dibagi Fn plus 1 kurang Fn plus 1 per Fn. Nah, teman-teman perhatiin di sini. Bentuk ini kan kita lihat ada bentuk apa? Ada bentuk Fn per Fn plus 1 dan Fn plus 1 dibagi Fn kan. Nah, sama-sama mengandung Fn dan Fn plus 1. Nah, maka dari itu ini saling berhubungan kan? Ya enggak?
Nah, tujuanku di sini adalah ingin membawa dia di pembilangnya itu, pengennya itu indeksnya tetap lebih besar. Nah, caranya gimana? Kan dia kan indeks di pembilangnya kan yang bagian ini. Di bagian ini kan dia indeksnya kan lebih kecil kan daripada indeks di penyebutnya. Nah, supaya indeks di pembilangnya tetap lebih besar, maka bentuk Fn per Fn plus 1 ini bisa aku nyatakan dia dalam bentuk 1 plus, ini jadinya 1 per Fn plus 1 dibagi Fn, ya kan? Dikurang Fn plus 1 dibagi Fn, enggak? Nah, jadi indeks yang ini, indeks yang di pembilangnya ini tetap lebih besar daripada indeks di penyebutnya. Nah, selanjutnya berdasarkan sifat dari limit, kita peroleh dia sama dengan 1 plus 1 per limit n menuju tak hingga dari Fn plus 1 dibagi Fn dikurang limit n menuju tak hingga dari Fn plus 1 per Fn. Kayak gini. Nah, di sini kita lihat bahwa bentuknya ini sama-sama mengandung limit n menuju tak hingga dari Fn plus 1 per Fn. Nah, ini kan sama kan bentuknya. Ini sama ini sama. Nah, maka dari itu kita bisa misalkan lagi, yaitu limit n menuju tak hingga dari Fn plus 1 per Fn ini kita bisa misalkan jadi m kan. Ya, jadi dapat dimisalkan limit n menuju tak hingga dari Fn plus 1 per Fn ini kan dia sama dengan m, ya kan? Katakan m besar. Maka diperoleh L kita, ini kan awalnya kan dia sama dengan L ya. Ini L, 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 L. Berarti L kita sama dengan 1 per M dikurangin M, ya kan? Nah, di sini kedua ruas kita bakal masing-masing kalikan dengan M, sehingga kita peroleh Lm ini sama dengan M plus 1 min M kuadrat, ya kan? Atau kalau mau disederhanain jadi bentuknya minus M kuadrat plus M plus 1. Nah, aku nyatakan dia sebagai persamaan bintang ya. Ini mau aku bintangin dulu. Nah, di sini selanjutnya mau aku cari nilai M ini berapa. Jadi nilai M ini ya mau aku cari. Jadi akan dicari nilai M. Di sini perhatikan bahwa M itu kan sama dengan limit n kita hingga dari Fn plus 1 per Fn. Udah kayak gini. Nah, di sini teman-teman bisa aplikasikan definisi dari barisan Fibonacci tadi, yaitu Fn sama dengan Fn min 1 tambah Fn min 2, ya kan? Nah, teman-teman bisa aplikasiin definisi Fibonacci ini ke dalam limit n hingga dari Fn plus 1 per Fn. Sehingga kita peroleh M kita, ini kok biru. M kita sama dengan limit n hingga dari Fn plus 1. Berarti jadinya apa? Kita nyatakan dalam definisi ini ya, Fibonacci. Jadinya Fn ditambah Fn min 1 dibagi Fn. Nah, ini Fn dibagi Fn kan sama dengan 1 ya. Berarti jadinya sama dengan limit n hingga dari 1 plus Fn min 1 per Fn. Nah, berdasarkan sifat limit kita peroleh hasilnya adalah limit n hingga dari ini 1 plus limit n hingga dari Fn min 1 per Fn, ya kan? Nah, teman-teman perhatiin di sini. Indeks di pembilangnya dia lebih kecil daripada indeks di penyebutnya. Maka dari itu kita bisa bawa dia supaya indeks di pembilangnya tetap lebih besar daripada indeks di penyebutnya. Caranya itu sama dengan berapa? Kita bisa nyatakan Fn min 1 per Fn ini sama dengan 1 per Fn dibagi Fn min 1. Ini jadinya 1 plus
limit n menjuta hingga dari 1 per Fn dibagi Fn min 1, ya kan? Nah, berdasarkan sifat limit, kita peroleh dia sebenarnya 1 plus 1 per limit n juta hingga dari Fn. Nah, Fn ini aku mau nyatakan dia ke dalam definisi Fibonacci, yaitu Fn min 1 tambah Fn min 2 dibagi Fn min 1, ya kan? Nah, ini kita bagi berapa? Kalau kita bagi masing-masing jadi apa? 1 plus 1 per limit n juta hingga dari 1 plus Fn min 2 dibagi Fn min 1. Nah, berdasarkan sifat limit kita peroleh 1 plus 1 per 1 plus limit n menjuta hingga dari Fn min 2 dibagi Fn min 1. Nah, lagi-lagi indeks di pembilangnya itu tetap lebih kecil daripada indeks di penyebutnya. Nah, maka dari itu kita bisa lakukan hal yang sama dan kita bisa lakukan secara terus-menerus. Ya, sehingga kita peroleh berapa jadinya? Dilakukan secara terus-menerus. Sehingga diperoleh M kita sama dengan 1 plus 1 per 1 plus 1 per 1 plus 1 per 1 plus dan seterusnya kayak gini. Oke. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, tadi kan kita punya M kita kan sama dengan 1 plus 1 per 1 plus 1 per 1 plus 1 per kayak gini terus kan, ya enggak? Nah, karena dia polanya akan terus menerus menuju tak hingga, ya kan? Nah, maka dari itu si bentuk yang ini ya karena dia menuju tak hingga, maka akan sama dengan bentuk yang atas ini kan? Ya enggak? Bentuk yang atas ini yaitu sama dengan M. Maka dari itu yang merah ini akan sama dengan M juga. Maka dari itu kita bisa nyatakan M sama dengan 1 plus 1 per M. Nah, kedua kali kita kalikan dengan M, sehingga kita peroleh M kuadrat itu sama dengan M plus 1. Ini kita sederhanakan, dia menjadinya M kuadrat min M min 1. Ini sama dengan 0. Nah, teman-teman perhatikan persamaan bintang tadi. Nah, persamaan bintang tadi yaitu Lm sama dengan min M kuadrat plus M plus 1. Sedangkan kita peroleh M kuadrat min M min 1 itu sama dengan 0. Nah, maka dari itu di sini kita bisa peroleh suatu hubungan kan. Nah, jadi dari persamaan bintang ya diperoleh Lm sama dengan tadi kan minus M kuadrat plus M plus 1. Nah, ini sama aja kayak minus dari M kuadrat min M min 1. Nah, tadi kan M kuadrat min M min 1 kita kan sama dengan 0. Maka dari itu Lm kita sama dengan 0. Ya, sehingga kita punya Lm-nya ya sama dengan 0 gitu. Nah, namun di sisi lain kita bisa mencari nilai M-nya dengan menggunakan rumus ABC ya, dengan cara kita menghitung akar-akar dari persamaan kuadrat M kuadrat min M min 1 ya. Sisi lain diperoleh M kita ya, kita pakai rumus ABC jadi ya min 1 plus minus akar 1 kuadrat min 4 kali 1 min 1 ini min 1 dibagi 2 kali 1 ya kan. Ini kalau kita sederhanain jadinya bentuknya 1 plus minus akar 5 per 2. Oke, jadi fun fact di sini bahwa nilai dari 1 plus minus akar 5 per 2 itu setara dengan golden ratio. Ya, ini adalah ciri khas dari bilangan Fibonacci ya teman-teman. Jadi bilangan Fibonacci itu punya rasio tiap sukunya itu adalah golden ratio teman-teman. Nilainya 1 plus minus akar 5 per 2. Oke.
Artinya apa? Artinya M kita kan tidak sama dengan 0 dong. Ya, karena M kita itu tidak sama dengan 0, ya ini sama dengan 1 plus minus akar 5 per 2, ini tidak sama dengan 0, maka dan kita punya LM-nya kan sama dengan 0, maka L haruslah 0 dong. Ya enggak? Sehingga tadi kan L kita sama dengan apa? L kita kan sama dengan bentuk limit awal kita tadi kan, yaitu limit n juta hingga dari fn plus 2 per fn plus 1 dikurang fn plus 1 per fn. Ya, maka dari itu L sama dengan limit n juta hingga dari fn plus 2 per fn plus 1 min fn plus 1 per fn. Nah, L kita kan tadi sama dengan 0, maka limit ini akan sama dengan 0. Gitu. Itu teman-teman. Oke. Ntar ini agak lemot ya teman-teman sinyalnya. Oke, ini sini kok. Oke, koneksinya agak lemot ya teman-teman, makanya di stuck. Oke, ya, jadi tadi di awal kita tadi itu kan kita punya L kita kan, jadi M kita kan tidak sama dengan 0. Padahal kita punya LM kita itu sama dengan 0, maka L itu haruslah 0. Sehingga kita peroleh L kita, itu kan di awal tadi kan kita punya L kita sama dengan limit N juta hingga dari Fn plus 2 dibagi Fn plus 1 min Fn plus 1 per Fn, itu sama dengan 0. Gitu. Oke. Ya. Kalau lebih seperti ini, ya. Tadi L kita kan di awal tadi kan sama dengan limit yang awal kita tadi ya. Kita peroleh L kita tetap sama dengan 0 gitu. Limitnya 0. Oke. Jadi fun fact aja di soal nomor 3 ini kan dia tentang barisan Fibonacci ya. Nah, jadi ini sedikit pengetahuan aja buat teman-teman bahwa barisan Fibonacci itu adalah kejadian khusus dari relasi rekurensi. Nah, jadi barisan Fibonacci itu terbentuk dari relasi rekurensi. Ya, di mana relasi rekurensinya itu mengikuti aturan Fn sama dengan Fn-1 tambah Fn-2 untuk n-nya lebih besar atau sama dengan 2. Gitu. Maka dari itu untuk bisa mengerjakan soal nomor 3 ini teman-teman harus paham terlebih dahulu soal tentang relasi rekurensi. Nah, kalau teman-teman udah lancar materi relasi rekurensinya, pasti teman-teman bakal paham bener, bakal lancar juga insya Allah di soal nomor 3 nya itu tentang barisan Fibonacci. Itu teman-teman. Oke. Ya, jadi kurang lebih dia hasilnya sama dengan 0 gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4 ya, yaitu soal tentang poset dan lattice. Nah, kita balik ke soal nomor 4. Ini di sini. Oke, jadi soal nomor 4 ini dia membahas tentang poset dan lattice. Oke, jadi sebelum aku masuk ke pembahasan soalnya, mungkin aku akan ngasih sedikit materi buat kalian ya. Jadi sini akan menjelaskan apa itu poset dan apa itu lattice. Nah, sekarang di sini aku akan menjelaskan poset itu apa sebenarnya. Jadi poset itu adalah singkatan dari partially ordered set ya. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, poset itu merupakan relasi terurut parsial. Nah, relasi terurut parsial itu seperti apa? Jadi, relasi terurut parsial
parsial itu terpenuhi jika apa? Jika yang pertama yaitu refleksif, lalu yang kedua itu adalah antisimetris, dan yang ketiga itu adalah transitif. Nah, jadi apa itu refleksif, antisimetris, dan transitif? Jadi teman-teman balik lagi ke PLMH, ya, ingat-ingat lagi bahwa refleksif itu artinya apa? Artinya untuk setiap A anggota A, maka A berrelasi terhadap dirinya sendiri atau A berrelasi dengan A. Nah, lalu antisimetris apa? Antisimetris adalah untuk setiap AB anggota A. Nah, jika A berrelasi dengan B dan B berrelasi dengan A, maka A itu sama dengan B. Nah, selanjutnya untuk yang transitif itu artinya apa? Transitif artinya untuk setiap A, B, C anggota A, jika A berrelasi dengan B dan B berrelasi dengan A, maka A berrelasi dengan C, maka A pastilah berrelasi dengan C. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya lattice itu apa sih? Nah, lattice itu sudah pasti merupakan poset. Ya. Poset yang kayak gimana? Poset yang tiap dua elemennya mempunyai infimum dan supremum, ya. Dan supremum. Oke. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu apa itu infimum dan supremum, jadi gampangnya infimum itu adalah batas bawah terbesar. Lalu supremum itu adalah kebalikan dari infimum, yaitu batas atas terkecil. Nah, seperti ini. Nah, ya mungkin ringkasan materi seperti ini. Oke, kalau gitu aku langsung masuk ke soalnya. Ya, jadi soal nomor 4 ini diketahui A isinya isinya N, himpunan bilangan asli, di mana N-nya habis membagi 392. Selanjutnya, kita definisikan relasi kurang dari atau sama dengan pada A dengan definisi untuk setiap A, B, anggota A kurang dari atau sama dengan B jika dan hanya jika A habis membagi B. Oke. Untuk yang soal nomor A, ini kita diminta untuk menunjukkan bahwa A terhadap relasi kurang dari sama dengan ini merupakan poset. Ya. Oke, jadi kita akan menunjukkan A kurang dari sama dengan itu poset. Ya, ini masih tanda tanya, ya. Nah, jadi untuk menunjukkan dia poset itu gimana? Jadi untuk menunjukkan dia poset, maka kita akan meninjau terhadap tiga sifatnya tadi, yaitu refleksif, antisimetris, dan transitif. Nah, sekarang kita tinjau untuk yang refleksif dulu. Ya, untuk yang refleksif. Nah, yang refleksif ini kan artinya apa? Artinya kan untuk setiap A anggota A, maka A berrelasi dengan A. Nah, untuk buktinya kita bisa ambil sebarang A anggota A besar. Jadi kita ambil sebarang A kecil anggota A besar, ya. Diambil sebarang A kecil anggota A besar. Lalu berdasarkan definisi, ya. Definisi A habis bagi A. Ini artinya apa? A habis bagi A dong. Nah, karena setiap bilangan
asli selalu habis membagi dirinya sendiri, maka terbukti A terhadap ini bersifat refleksif ya teman-teman ya. Untuk buktinya biar ngecek setiap bilangan asli itu selalu habis bagi diri sendiri, terus dinyatakan gini kan, A habis bagi A kan definisinya apa? A sama dengan A dikali sesuatu kan, kali K. Nah sudah pasti K nya kan dia sama dengan 1 kan. Nah 1 ini kan anggota bilangan bulat ya. Nah karena syaratnya K ini harus bilangan bulat, maka terpenuhi dong sifat ini. Maka untuk setiap A bilangan bulat ya atau bilangan asli, apapun bilangannya itu selalu habis membagi dirinya sendiri begitu. Ini untuk cek ya. Oke. Seperti ini. Nah lalu di sini aku lanjut ke soal yang nomor ya bukan soal nomor B sih. Oh iya, sifat yang kedua yaitu kita akan meninjau apakah dia merupakan relasi yang antisimetris. Nah, antisimetris jadi apa? Untuk setiap A, B anggota A, jika A berrelasi dengan B dan B berrelasi dengan A, maka A itu sama dengan B. Kayak gitu. Nah, di sini kita akan mengambil sebarang, diambil sebarang AB anggota A ya. Ini kita perhatikan bahwa A berrelasi dengan B. Definisinya kan apa? Definisinya kan A habis membagi B kan. Nah, A habis membagi B ini artinya apa? Artinya B bisa kita nyatakan sebagai A kali K dengan K-nya anggota bilangan bulat. Nah, lalu B habis membagi B berhasil dengan A artinya apa? B habis membagi A artinya A kita bisa nyatakan sebagai B kali L ya kan, dengan L nya ini anggota bilangan bulat ya. Oke, kalau lebih begitu ya. Nah di soal ini kan tadi kan kita batasin apa himpunannya kan pada bilangan asli kan, untuk N yang bilangan asli berarti AB ini khusus untuk bilangan asli aja. Maka dari itu kita bisa restriksi lagi K dan L nya itu bilangan asli teman-teman. Nah, kayak gini. Oke, nah sekarang kita bisa solusiin aja kan, A kita kan sama dengan B kali L. Nah padahal B kita itu kan sama dengan A kali K kan, AK kali L. Nah berdasarkan sifat asosiatif kita peroleh A dikali KL ya kan. Nah kan A sama dengan A kali KL, maka kita peroleh KL kita kan sama dengan 1. Nah karena K nya anggota K dan L nya anggota N atau N anggota bilangan asli, maka satu-satunya kemungkinan KL sama dengan 1 adalah K sama dengan L sama dengan 1 ya. Maka dari itu B kita sama dengan AK sama dengan A kali 1 sama dengan A. Maka kita peroleh B kita atau A kita sama dengan B ya kan. Artinya apa? Himpunan A terhadap relasi kurang dari sama dengan
dia merupakan relasi yang antisimetris. Nah, lanjutnya kita tinjau untuk sifat yang ketiga, yaitu apakah relasi ini memenuhi sifat transitif. Nah, transitif tadi apa? Transitif tadi adalah untuk setiap A, B, C anggota A, jika A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C, maka A itu berelasi dengan C. Kayak gini. Oke. Nah, pertama-tama kita akan mengambil sebarang. Diambil sebarang A, B, C anggota A. Nah, perhatikan bahwa ini kan A berelasi dengan B. Artinya kan apa? A habis membagi B. Yang mana artinya B bisa kita nyatakan sebagai A kali K. Dengan K-nya anggota bilangan asli ya. Karena tadi udah kita restriksi ke dalam bilangan asli. Dan B berelasi dengan C. Artinya apa? Artinya B habis membagi C. Yang mana artinya juga C bisa kita nyatakan sebagai B kali L, dengan L-nya suatu bilangan asli, ya kan? Nah, sekarang kita tinjau. C kan sama dengan B kali L, ya kan? C kita kan sama dengan B kali L. Nah, sedangkan B kita kan sama dengan A kali K, ya. B kita substitusi dengan AK, maka kita peroleh AK kali L. Nah, dengan sifat asosiatif kita peroleh A kali KL. Oke. Nah, karena KL ini anggota bilangan asli, maka KL juga anggota bilangan asli, ya. Atau ini anggota juga dari bilangan bulat, ya. Sehingga terbukti apa? Terbukti A habis membagi C, ya kan? Atau dengan kata lain, A itu berelasi dengan C kan, ya kan? Nah, maka himpunan A terhadap relasi kurang dari sama dengan adalah transitif. Nah, karena A terhadap relasi ini dia refleksif, antisimetris, dan transitif, maka terbukti A terhadap relasi kurang dari sama dengan merupakan poset. Seperti itu. Oke, jadi kurang lebih jawaban dari nomor A itu kayak gini, ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor B. Soal nomor B ini kita diminta untuk menggambar diagram hash dari A. Oke, jadi yang nomor B itu kita akan menggambar diagram hash, ya. Diagram hash. Diagram hash artinya apa? Artinya kita akan membuat diagram yang tiap elemennya itu saling berelasi. Artinya setiap dua elemen saling berelasi, ya, atau yang saling berelasi dapat dihubungkan. Oke. Nah, sekarang kita bisa faktorkan terlebih dahulu 392, ya. Kan tadi disoalkan apa? N habis bagi 392. Nah, jadi kita bisa faktorkan terlebih dahulu 392, ya. Jadi 392 ini bisa dibagi 2, ya kan? Lalu hasilnya berapa? 196, ya kan? 196 dibagi 2 hasilnya 96.
8. 98 bagi 2 hasilnya 49 ya kan. 49 itu 7 kali 7. Maka dari itu 392. Ini bisa kita nyatakan sebagai 2 pangkat 3 kali 7 pangkat 2 ya kan. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa peroleh himpunan A yang mungkin adalah yang pastinya 2, lalu 4, ya 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 3 itu 8, tentunya 7 itu sendiri, lalu 7 kali 2 itu 14, 7 kali 4 itu 28, 7 kali 8 56, lalu 7 kali 7 itu 49, bisa. 7 kali 7 kali 2 itu 98, 7 kali 7 kali 2 pangkat 2 itu jadinya 192, dan 196 sorry, ini 96 dan 7 semuanya itu 392. Nah, kita peroleh himpunan A-nya itu seperti ini kurang lebih. Nah, sekarang kita akan menggambar diagram hash-nya, yaitu kita akan menghubungkan setiap dua elemen yang saling berelasi. Jadi gini, kan dia 392, kita list dulu setiap elemennya ya biar gak lupa. Ini ada 196, 98, 49, ini 56, terus ini 28, 14, 7 ya kan, 7. Situ berapa lagi ya, ada 8 juga, sini ada 8, 4 dan 2, kurang lebih kayak gini. Nah, kita akan menghubungkan masing-masing elemennya yang berelasi, saling berelasi. Jadi ini 392 berelasi dengan 196, 196 berelasi dengan 98, 98 berelasi dengan 49, 49 berelasi dengan 7 ya kan. Lalu di sini ini 2 berelasi masing-masing 2, ini 4, 8, ini juga berelasi. Terus ini 856 berelasi, 567 juga berelasi ya kan. 567 berelasi, terus 392 wait 92 bagi 8 kan bisa ya. Ini juga ini bisa nih 49 bagi 4 ya bisa. 8 bagi 2 bisa begini. Oke. Terus apa lagi ya? 964, 96. Nah, ini bisa juga nih. Nah, kurang lebih kayak gini ya, diagram biasanya kurang lebih kayak gini ya gambarnya. Oke, ini 56 dan 392 juga berelasi ya ini ya. Berelasi gini juga. Oke. Ya kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Oke. Nah, lalu untuk soal yang C apa? Yang C itu pertanyaannya apa? CDQ apakah A terhadap relasi kurang dari sama dengan itu merupakan lattice? Nah, jadi sini kita perhatiin ya. Di sini setiap dua elemennya kan pasti punya FPB dan KPK dong. Yaitu batas bawah dan batas atasnya kan. Nah, berarti gimana? Berarti C ini merupakan lattice dong. Berarti ya A terhadap relasi ini merupakan lattice. Ya. Lattice karena setiap AB, katakan AB di A ya, ya selalu mempunyai batas bawahnya merupakan
ini apa namanya, atas bawahnya itu kan berarti kan dia batas bawah terbesar ya, berarti kan dia jadinya FPB ya. Batas bawahnya adalah FPB dari A, B, dan batas atasnya ini kan FPB kan sama aja kayak batas atas terbesar kan, batas bawah terbesar kan, sedangkan batas atas terkecilnya adalah KPK, yaitu kelipatan persatuan terkecil. Maka batas atas terkecilnya adalah KPK dari A, B, seperti itu. Atau kalau kita ringkas ya, supremum A-nya itu merupakan apa? Supremumnya kan merupakan KPK A, B, dan ini supremumnya ya, dan infimum A-nya itu sama dengan FPB A, B, kayak gini. Jadi OSET ini udah pasti merupakan lattice gitu, karena setiap elemennya punya batas bawah terbesarnya yaitu FPB dan batas atas terkecilnya yaitu KPK. Oke. Sip. Ya, kurang lebih nomor 4 seperti ini. Kita lanjut ke nomor 5 ya teman-teman. Oke, nomor 5 itu adalah soal mengenai aljabar boolean ya. Jadi di sini kita copy dulu. Nomor 5. Oke. Yang nomor 5 ini kita akan menentukan komplement dari fxyz, di mana fxyz ini sama dengan xy plus x aksen z plus yz dengan menggunakan hukum De Morgan dan prinsip dualitas. Oke. Jadi di sini teman-teman perlu ketahui bahwa tanda plus di sini itu artinya adalah or ya, atau kita bisa sebut dia atau. Nah, ini ada tanda kali juga. Tanda kali ini artinya n. Ini artinya dan. Ya. Lalu sini ada ya x aksen. Yang artinya adalah negasi dari x ya. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan dulu ya. Sekarang kita perhatikan bahwa kita punya f x y z kita kan sama dengan xy plus x aksen z ditambah yz kan. Nah, kita akan negasikan kedua ruas kan. Berarti ini kan negasi dari f x y z. Artinya kan dia sama aja kayak negasi dari ini semua kan, yaitu negasi dari xy plus y x aksen z plus yz, kayak gini bentuknya. Nah, teman-teman ingat lagi di PLMH, kalau negasi dari or itu kan n ya, sedangkan negasi dari satu pernyataan ini pasti negasi ya. Berarti kan negasi dari xy ya negasi xy, berarti kan xy kita negasiin ini kan jadi n kan, n negasi dari x aksen z n y z, kayak gini bentuknya. Nah, sekarang tinjau lagi, perhatikan juga bahwa x y dinegasiin artinya apa? X dan y kan sama aja kayak x kali y gini kan, x kali y kita negasiin. Nah, arti dari x kali y kita negasiin ini sama aja kayak apa? Negasi dari n apa? Or kan, berarti negasi x or negasi y, kayak gini kan. Nah, terus ini juga x aksen z ini sama aja kayak x aksen nz negasi. Nah, negasi dari n apa? Or juga kan, berarti x aksen negasi ini plus z
Z negasi. Ini. Lanjut, untuk yang YZ juga sama. Ini kan sama aja kayak YNZ, kayak gini kan. YNZ, kita peroleh negasi dari N itu OR, berarti negasi Y plus atau OR Z. Nah, ini teman-teman ingat kalau negasi dari negasi, artinya tetap dirinya sendiri kan, berarti X plus Z negasi, gitu kan. Nah, sekarang kita substitusikan ke bentuk awal kita, yaitu maka fx y z, ya ini negasinya, ini sama dengan kan xy kali y x aksen z, x aksen z kali y z, ini sama aja kayak apa, ini x negasi tambah y negasi kali x plus z negasi n y tambah z negasi, kayak gini. Jadi kurang lebih negasi dari fx y z adalah negasi x or negasi y, n x or negasi z, or y negasi y or negasi z. Atau gini, oh ya, baca gini, x negasi or y negasi, n x or z negasi, n y negasi or z negasi, kalau lebih seperti itu. Ya, jadi kurang lebih seperti ini pembahasan dari 5 soal kita, ya. Oke, jadi ini kurang lebih simulasi UAS Matdisnya, dan kemungkinan ya soal-soalnya ya mungkin nanti yang keluar gak bakal sama kayak gini, cuman modelnya yang persis, tapi cuman beda angka doang sini paling. Nah, tapi di sini kalian coba pahami betul-betul lagi, mulai dari nomor 1 sampai nomor 5, tahap-tahapannya gimana, lalu pahami setiap definisi-definisinya. Contoh kayak nomor 4 kan kita perlu mengetahui beberapa definisi tentang poset, terus lattice juga kita perlu tahu itu dulu, lalu menghafalkan sifat-sifat dari aljabar Boole gitu. Nah, kurang lebih untuk yang nomor 1, 2, 3 nya itu lebih ke latihan soal aja sih, dan yang nomor 4, 5 ini butuh pemahaman. Oke, mungkin seperti itu ya. Jadi mungkin seperti itu aja video Alef kita kali ini. Ya, semoga pembahasan soal UAS Matdis ini dapat bermanfaat buat teman-teman yang sedang mempersiapkan UAS Matdis ya. Oke, semoga ilmu ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, kurang lebihnya mohon maaf jika aku ada salah dalam menyampaikan atau dalam berucap, mohon dimaafkan. Ya, kurang lebih seperti itu. Sekian dari saya, dan semangat menghadapi UAS Matdisnya. Oke, sampai jumpa. Dadah.